Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Gimana kondisi jasmani dan rohaninya? Masih tetap semangat kan? Walaupun di masa COVID-19 seperti ini, saya harap sahabat semua tetap semangat dalam belajarnya. Ngomong-ngomong soal belajar, saya akan berbagi info nih khusus buat sahabat luar biasa seperti kalian. Mau tahu kan? Nah, jadi saya akan memberitahu tentang media dan sumber pembelajaran tematik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sebelumnya, sahabat-sahabat semua tahu nggak sih apa itu media dan sumber belajar? Dan tahu nggak sih pembelajaran tematik itu seperti apa? Nah, daripada penasaran, yuk kita simak lanjutan video selanjutnya. Cekidot. Nah, sahabat semua harus tahu nih, apa sih pembelajaran tematik terpadu itu sebelum kita masuk ke media dan sumber pembelajaran tematiknya. Jadi sahabat semua, pembelajaran tematik terpadu itu merupakan pembelajaran yang menggunakan tema-tema pada proses pembelajarannya. Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 menyatakan bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran dengan memadukan beberapa mata pelajaran melalui penggunaan tema, di mana peserta didik tidak mempelajari materi mata pelajaran secara terpisah. Semua mata pelajaran yang ada di sekolah sudah melebur menjadi satu kegiatan pembelajaran yang diikat dengan tema. Seperti pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan Seni Budaya yang dilebur menjadi satu pelajaran sehingga menjadi satu tema pada proses pembelajaran di kelas. Mengenai pembelajaran tematik terpadu, ternyata pembelajaran ini memiliki beberapa tujuan yang orang-orang banyak tidak mengetahuinya. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa itu sendiri. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Berbicara mengenai pembelajaran tematik terpadu di kelas, tidaklah semudah membalikan telapak tangan sahabat semua. Jadi, guru juga memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran tematik ini. Seorang guru harus pandai-pandai memiliki cara bagaimana siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik dan selalu diingat oleh mereka. Jadi, hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru paling utama adalah ia harus memiliki
media dan sumber belajar dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Nah, media ini merupakan komponen strategi pembelajaran, di mana media juga adalah wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Dan materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran. Sehingga tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Jadi, media ini mencakup semua sumber belajar yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan siswa dan siswi di kelas. Sumber itu dapat berupa perangkat keras seperti komputer, televisi, dan LCD. Dan perangkat lunak adalah perangkat yang digunakan dalam perangkat keras. Jadi, dalam media sumber belajar ini tidak hanya perangkat keras saja, tetapi juga ada perangkat lunak. Sementara dalam hal memilih media dan sumber pembelajaran tematik sebagai seorang pendidik, kita harus paham betul nih, sahabat semua, apa yang dapat kita lakukan. Yuk disimak ya penjelasan berikut ini. Yang pertama, harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan tersebut. Jadi, seorang pendidik harus memiliki kejelasan maksud dari pemilihan media dan sumber belajar yang akan dibawakannya dalam proses pembelajaran nanti. Kedua, kedekatan dengan media. Nah, media yang dipilih haruslah dikenal sifat dan ciri-cirinya, agar nantinya seorang guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan tujuan yang ingin dicapainya. Yang ketiga, adanya sejumlah media yang dapat diperbandingkan. Maksudnya adalah ada media lain yang memang benar-benar dapat dibandingkan dengan media yang dipilih. Apakah media yang kita pilih itu sesuai dan tepat kita berikan atau tidak? Terakhir, apakah media yang diperlukan adalah media jadi atau media yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sendiri? Nah, ini adalah langkah yang paling akhir yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi, seorang guru harus benar-benar mempersiapkan media dan sumber belajar yang ingin dibawakannya. Apakah itu medianya media sudah jadi, yaitu berbentuk video, atau berbentuk suatu karya tangan. Jadi, untuk contoh media dan sumber belajar yang bisa dipersiapkan dalam pembelajaran tematik, yaitu salah satunya adalah mengamati gambar orang yang bersikap menjaga lingkungan. Nah, jadi itulah tentang media dan sumber pembelajaran tematik. Semoga bermanfaat ya, sahabat semua, dan tetap semangat dalam belajarnya. Salam semangat belajar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.